Video kan. Bagus lah. Oh, bagus lah tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Pak, lanjut Pak, lanjut. Ya. Langsung kita deklarasi. Foto ya? Iya, Bu. Ayo masuk. Masuk aja, Bu, sekali, Bu. Semua. Sini juga. Bagi-bagi sana. Daniel. Mbak. Belum dapat semua nih. 2. Siap. 3. Oke. Kedua. 1. 2. 3. Tapi kayak gini juga lah Pak ya. Susunannya kayak gini juga Pak ya. Siap, Bu. Ya Bu Semangat ya. Ingat pesan Ibu tadi. Ya. Beda kamera orang. Jernih lah. Video ya? Foto, Bu. Foto video. Video aja tak apa, video aja. Nanti saya potong. Video aja video. Video. Video aja nanti saya potong, tahu usah foto. Video aja. Dimainin apa ininya? Lensa dia. Apa kabar semuanya? Bukit Kadin. Ada. Kelas 1, kelas 2 masuk di ruangan sana ya. Kelas 23. 23 masuk di Ibu Dokter. Yang selanjutnya masuk di sini. 1, 4 masuk di ruangan ini. Maaf. Ya, ya, oke. Masuk. Kita masuk di kelas di kelas 2. Ya, Yuk, ikut.
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah diberi kesehatan, nikmat yang banyak sehingga kita bisa hadir di sekolah STN 003 tadi dalam rangka acara sosialisasi tiga dosa besar pendidikan. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kapolres Kepulauan Anambas, yang terhormat Bapak Kamtibnas dari Kecamatan Cimaja, yang terhormat Wakil Kecamatan Cimaja Timur, yang terhormat pengawas sekolah TKSD Kecamatan Cimaja Timur, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 003 Bukit Tadi, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu undangan yang sempat hadir pada siang hari ini. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Juniati, silakan.
Setelah selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Umar. Kepada Bapak Umar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan kita untuk berselamat dunia dan akhirat. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا ونعمه ويكفي مجيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب البركه وابواب النعمه وابواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة وغفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing doa. Semoga acara kita ke depannya diberi kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 003 Bukit Padi kepada Ibu Gaisini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Kadin Mas Aida Rosia Andi, yang saya hormati Kadin Kamtipmas Jemaja Timur yaitu Brigadir Mauliali, yang saya hormati Kadin Kamtipmas Jemaja Barat yaitu Bribtu Bulu, dan yang saya hormati Bapak Wil Kecamatan Jemaja Timur, yang saya hormati Ibu Pengawas TKSD, dan yang saya hormati Bapak Komite SDN 003 Bukit Padi, dan yang saya hormati Bapak Ketua RT 3 atau tempat RT 4 ya. Dan yang saya hormati di sini mungkin Ketua BPD sekaligus wali murid. Dan yang tak kalah pentingnya yang
sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Ibu wali murid dari murid kelas 1 sampai kelas 6 yang sengaja pada hari ini kami ambil perwakilannya, yaitu kelas 1 kelas 2 orang Bapak Ibu. Dan yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi yaitu anak-anak Ibu semuanya, serta yang saya muliakan teman-teman saya atau rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru SDN 003 Bukit Padi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa hadir di ruang kelas SDN 003 Bukit Padi dalam suatu kegiatan, yaitu kegiatan sosialisasi 3 dosa besar pendidikan. Baiklah, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi, nanti materinya akan disampaikan oleh Bapak Kanit yaitu Aibda Rosia Andi, dan mungkin Brigadir Maulialdi mungkin menyampaikan materinya nanti. Kenapa saya undang Bapak Ibu wali murid? Karena di sini menurut hemat saya Pak Korwil, karena pendidikan itu bukan saja berada di sekolah, pendidikan itu juga lebih lama atau lebih besarnya itu di rumah. Jadi mungkin nanti sama-sama kita dengar apa sih 3 dosa pendidikan ini. Jadi kalau dilihat, aduh dosa besar kan gitu, dosa besar. Apa itu dosa besarnya? Apakah kami guru Pak ya yang berdosa, atau sama-sama berdosa, atau maksudnya pendidikan? Jadi intinya pendidikan itu bukan aja guru, berarti pendidikan itu juga di rumah, juga pendidikan terhadap anak. Itu kalau saya persepsi saya seperti itu. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan kita sama-sama bisa mendengar materi yang akan disampaikan Bapak Aibda Rosia Andi nanti. Dan rasa saya itu saja dari saya. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak yang telah memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Dan terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Guru Pendidikan Kecamatan Cimacan Timur, sekaligus membuka acara sosialisasi kita pada hari ini. Kepada Bapak Novian kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Pak Polsek atau yang mewakili beserta anggota yang saya hormati, Ibu Eksek SDN 003 Bukit Padi yang saya hormati, Ibu Pengawas TKSD seluruh Kecamatan Lembaga Timur yang saya hormati, Ketua Komite SDN 003 Bukit Padi yang saya hormati, Bapak Kades atau yang mewakili Ketua BPD yang saya hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati yang tidak bisa saya sebut satu persatu, anak-anak yang saya cintai yang akan menerima materi pada pagi hari ini. Salam mengucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli
Alhamdulillah SD 003 ini yang pertama kali melaksanakannya. Sebenarnya 3 dosa besar ini sudah lama. Jadi untuk memperkuatnya kemarin kami di kabupaten, saya 3 hari di kabupaten itu sosialisasi, yaitu bersama OPD, Dinas Sosial dan KPA. Itu jadi KPA itu sampai menangis menyampaikan materi ini. Sampai menangis ibu itu menyampaikan materi ini mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ini mohon maaf jika saya sebutkan anak bapak sendiri menganu anaknya, terus anaknya lagi menganu anaknya. Jadi sehingga menangis ibu itu memang luar biasa, memang ternyata katanya tuh. Itulah jadi kita sekarang untuk melaksanakan itu. Jadi 3 dosa besar itu sekarang ini bully ini kalau di sekolah alhamdulillah mungkin bisa ibu-ibu bapak-bapak itu di sekolah ini dano. Tapi yang anu kekerasan seksual ini yang sering ini. Jadi ketika kami di Kabupaten Anambas kemarin ini yang kami bahas. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi nanti bapak ini menyampaikan materi, mungkin nikah terlalu muda atau seperti apa, atau cerai habis itu nikah, itu yang membuat terjadi kekerasan seksual ini. Mungkin saya tidak memperpanjang lebar untuk menyampaikan ini materi ini. Mungkin bapak kita dari kepolisian nanti makanya kita yang menyampaikan mengenai materi ini yang lebih mendetail. Ini itu aja dari saya untuk saat ini, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Jadi kekerasan ini Pak, mohon maaf saya tambah lagi, jadi tidak sesuai dengan anu kita. Jumlah penduduk kita itu 48.761. Jadi kekerasan seksual itu tidak sebanding dengan kota-kota besar itu. Jadi besar daerah kita ini. Ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana caranya? Itu tidak sesuai. Penduduk kita itu cuma 48.761, tapi kekerasan seksual pada rumah tangga itu sangat tinggi. Jadi kami mohon kepada Bapak nanti menyampaikan materi, adik-adik nanti untuk mendengarkan, terutama Bapak yang hadir ini dapat nanti dari desa untuk sosialisasi dan juga karena ini bukan tanggung jawab sendiri, tanggung jawab kita bersama. Ini tanggung jawab kita bersama ini sangat-sangat prihatin untuk Anambas. Ini kasus yang paling tinggi di sini, tidak sesuai dengan jumlah penduduk. Kasus yang sangat tinggi. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin mohon izin Pak Komite semuanya. Jadi saya buka untuk sosialisasi pada saat ini. Saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini terlebih kurang mohon maaf jika salah itu datang dari perbuatan saya, yang benar itu hanya datang dari Allah SWT. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon klik bawah sebentar untuk mencicipi snack yang telah kami sediakan. Setelah itu nanti baru kita masuk ke materi. Silakan Bapak Ibu. Ada di depan.
saya Ati. Kepada Bapak kami persilakan. Suara Pak Polisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kapolsek Kepala Sekolah SDN 043 Bukit Bani, yang saya hormati Pak Korwil, saya hormati juga Ibu Pengawas TKSD, TKSD, dan juga majelis guru, serta orang tua kami, wali murid, Tadasar Menteri Tiga Bukit Bani, dan juga adik-adik anak-anak kami kelas 1 4 5 kelas 1 4 5 jadi buat 3 itu pertama dan yang paling utama kita tetap mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat nafas, kebahagiaan serta rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kami mulai dari Polsek Cimaja, kebetulan yang diamanatkan tugas ini kepada saya nama Rosia Andi Putri Siakan. Kebetulan kita sudah Pancasila, Bapak Batak, Mama Jawa, istri Melayu, jadi sudah Pancasila. Mungkin nanti menantu Cina, jadi Batak, Jawa, Melayu, menantu Cina, jadi Indonesia juga. Saya pangkat Ajun Inspektur Polisi 2, jabatan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat di Pulau Cimaja, baik Kecamatan Cimaja, Cimaja Timur, dan Cimaja Barat. Saya didampingi oleh Bapak Kapolres Cimaja Timur, Bapak Brigadir Mauliyadi. Kebetulan beliau ini lahir pada saat Maulid Nabi, makanya diberi nama Mauliyadi. Saya istri baru 1, anak 2, tapi nanti dapat 1 lagi kalau ada rezeki setelah pensiun. Kalau belum pensiun tidak boleh istri 2. Kalau Pak Mauliyadi begitu juga, istri baru 1. Dia ada rencana dalam waktu dekat. Kalau yang sebelah, kalau ada bapak ibu guru yang masih mencari, kebetulan di sebelah saya bawa masih muda. Beliau Mas Cimaja Barat, mungkin Pak Komentar, walaupun jarang dari sekolah. Pak Gugu ini masih muda, kebetulan beliau juga orang Jawa. Jadi di lingkungan Bukit Bani ini rata-rata orang Jawa. Siapa tahu ada anaknya yang masih mencari, sila diminta orang HP. Saya menyampaikan permohonan maaf karena diundangnya mungkin ada benar dari Kapolsek. Nanti Kapolsek kita berlangsung hadir dengan suatu kegiatan. Beliau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kurang semangat ya. Untuk adik-adik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, untuk tidak memperpanjang kalimat, mungkin saya akan menyampaikan sedikit. Bapak Ibu yang ada kegiatan, mohon maaf
Nanti kita minta waktunya sebentar, 2,5 jam aja Bapak ya. Supaya 2,5 jam mungkin selesai. Mungkin 2 jam dia bilang kan, setengah jam ya Bapak. Kami dari Polsek khususnya di bidang unit Binmas pembinaan masyarakat. Kalau kami bilang Binmas ini bukan hanya pembinaan masyarakat, tapi juga pembinaan masuk surga. Karena tugas kami dituntut oleh pimpinan untuk benar-benar terjun langsung ke masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan desa. Di sini kita melihat bersama Bapak Ibu guru beserta wali dan juga adik-adik kami. Kenapa program ini dimunculkan dari Dinas Pendidikan mengenai adanya 3 dosa? Kalau berbicara 3 dosa, mungkin cuma setan yang kita takut. Ada jelas orang banyak melakukan dosa, mungkin akan mempunyai jabatan memegang kunci pintu neraka ya Pak. Di sini ada 3 dosa. Yang pertama itu bullying. Bullying ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan psikologi. Kekerasan fisik itu sudah jelas yang melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan baik itu luka memar, cacat permanen ataupun luka berat. Kalau kekerasan fisik ini adik-adik biasanya timbul kekerasan yang diterima itu mengakibatkan gangguan psikologi. Intinya mentalnya akan terganggu. Memang kegiatan bullying ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi kita sudah ketahui bersama bullying ini juga terjadi itu akibat adanya yang pertama itu karena ada dendam. Dendam karena dulu dia pernah kena bullying. Yang kedua, penyebab kedua bullying ini biasanya berasal dari keluarga. Apabila bapak ibu orang tua kami di rumah sering melakukan kekerasan kepada anak, itu bisa terbawa ke lingkungan sekolah. Jadi dosa 3 dosa pendidikan ini, yang pertama bullying ini kita ketahui bersama bisa terjadi intinya karena adanya kurangnya rasa kasih sayang dan perhatian dari orang tua di rumah. Kalau di sekolah dari perhatian oleh tenaga pendidik, dalam hal ini bapak ibu guru. Saya yang kedua, kekerasan seksual. Seperti Pak Korwil katakan tadi, Ibu Nurban itu ketua KPPAD Komisi Perlindungan Anak Daerah. Kita sering bekerjasama dari mulai Palmata itu sampai kita mendampingi adanya kekerasan seksual ataupun pelecehan yang di desa Landak. Dia juga menyampaikan sangat sedih hati, mungkin karena adanya kurang sinergitas baik itu dari pihak desa, kepolisian ataupun lembaga lainnya. Jadi dengan melakukan kegiatan dengan program ini kami sangat berterima kasih intinya, supaya kedepannya tidak lain bertujuan adalah untuk merangkul semua lembaga dalam hal ini dalam memberikan pendidikan, pembimbingan kepada
anak-anak di sekolah ataupun di rumah. Anak ini merupakan tunas atau potensi bangsa yang kita sama-sama berharap bisa menggantikan kita nanti menjadi anak yang lebih berguna baik itu bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Kekerasan seksual ini nanti mungkin kita bisa saling berbagi informasi. Seperti tadi kata Pak Korwil, ada bapak tiri yang melecehkan anaknya, kemudian sesudah bapak tirinya melecehkan, malah ada kakak atau bapaknya juga yang melecehkan lagi. Jadi dalam satu keluarga terjadi pelecehan seksual. Biasanya itu memang terjadi dikarenakan kurangnya iman. Ini yang paling penting dalam keluarga, iman dan takwa. Kalau dalam ajaran Islam, mungkin dari anak-anak dini inilah, seusia dini, kita orang tua wajib memberikan ajaran-ajaran agama itu melalui pengajian di masjid ataupun di rumah. Sambil melakukan kegiatan kerohanian ataupun pengajian, orang tua mempunyai tanggung jawab yang penuh dalam memberikan pengawasan supaya nanti orang tua bisa juga melihat sampai di mana anaknya bisa menerima ataupun mengamalkan setiap apa yang diterima, baik dari guru pengajian ataupun guru di sekolah. Kemudian intoleransi, ini dosa ketiga. Dosa ketiga ini kalau di wilayah kita mungkin jarang terjadi intoleransi. Saya berdinas tidak terlalu lama di Natuna, saya 11 tahun, di Palmata 6 tahun, di Tarempa 3 tahun, Jakarta 2009 saya cuma dapat 11 bulan, tidak sampai setahun. Di Lentung ini di Pulau Jemaja saya baru 1 tahun 6 bulan. Yang paling lama saya dinas di Bengkalis cuma 6 bulan. Mungkin terpengaruh dengan kenakalan remaja, langsung ke campak Natuna. Terus saya ikut sama anak sekolah di luar SMA. Situ tamat sekolah ikut balapan liar. Jadi ketangkap balapan liar, langsung dipindahkan ke Natuna. Itu dulu zaman saya baru menjadi seorang polisi. Dulu polisi dan itu tidak jauh beda. Tugasnya memang menjaga keamanan, tapi sekaligus mengamankan masyarakat takut. Siapa yang takut, nah itulah menjadilah empuk. Itulah dosa yang paling besar. Cuma bukan di pendidikan, tapi di kedinasan. Intoleransi ini kita ketahui bersama. Kalau program kami di Mas Polres dulu di Tarempa itu adanya FKUT, Forum Komunikasi Umat Beragama. Itu merupakan tanggung jawab bersama, dimulai dengan pemberian ajaran pendidikan kepada anak-anak untuk saling menghargai dan menghormati. Dalam intoleransi ini difokuskan pada ajaran agama untuk adik-adik. Yang adik-adik bisa dengar? Siapa yang tahu ada berapa agama di Indonesia? Coba beri. Ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua yang kedua Kristen, yang ketiga Kristen Katolik, keempat Buddha, 5 Hindu, 6 Konghucu. kedua Yang kedua Kristen, yang ketiga Kristen Katolik, keempat Buddha, 5 Hindu, 6 Konghucu. maju ke depan.
dan berani, jadi dapat rezeki walaupun tidak bisa. Saya jadi adik-adik, agama ini ada 6 yang sudah disahkan di negara kita. Setiap warga masyarakat itu berhak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dari situlah adik-adik diajarkan baik oleh orang tua di rumah maupun bapak ibu guru di sekolah untuk saling menghargai, menghormati. Menghargai ini bukan mengenai harga yang kita dengarkan, tapi kita mencoba untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkarya ataupun untuk beribadah. Jadi toleransi ini bukan hanya dalam bidang agama, juga dalam kegiatan sosial bermasyarakat sangat penting. Untuk adik-adik lagi, kalau untuk orang tua mungkin tidak. Itu bapak ibu mohon maaf. Yang cewek coba begini, salah satu angkat-angkat sampai ke depan. Ayo cepat, siapa tuh? Si Pak, mantap si Pak. Negara kita itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, punyai ajaran dan falsafah hidup yang diatur oleh dasar hukum negara kita, baik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau jawabannya besar, adik jangan bingung dulu. Cuma pertanyaannya gampang. Pancasila itu ada 5 sila. Setiap sila-sila di Pancasila itu mempunyai nilai-nilai norma di dalamnya. Mungkin adik-adik ada yang sudah hafal, mungkin ada yang belum. Pancasila. Betul. Ada 5 sila yang Bapak minta dibaca semua. Acak. Sila keempat. Tepuk tangan dulu. Adik-adik jangan melihat dari materi atau pembelajarannya ya. Jadi itu merupakan pemacu semangat adik-adik. Dan hanya pada saat kegiatan ada sosialisasi, pada saat kegiatan di sekolah juga bapak ibu guru pasti mengharapkan yang seperti itu. Jadi kegiatan ini mungkin adik-adik akan bertambah semangat keinginan, baik itu keinginan untuk menimba ilmu ataupun keinginan lain. Seperti saat sekarang ini, kegiatan ini, sosialisasi ini diberikan karena adanya 3 dosa ini. Faktor pendukungnya adalah dengan melaksanakan sosialisasi baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian faktor kedua, pendukung penghilang 3 dosa ini dengan memberikan pelayanan baik itu oleh pihak sekolah, pihak kepolisian, orang tua maupun pihak-pihak lain yang mendukung di dalamnya.
Yang ketiga faktornya adalah berbagai informasi. Untuk informasi yang tidak perlu kita sebarkan, kami dari Polsek ini menghimbau baik kepada adik-adik, orang tua kami ataupun yang lainnya untuk tidak besar ataupun membagikan informasi yang tidak bertanggung jawab sebelum kita mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kemarin terakhir ada kegiatan laporan awal tentang penculikan anak. Bahasanya penculik anak sudah berkeliaran di bulan remaja, seolah-olah camat, kades, kapolsek dan hampir tidak mengetahui. Jadi kemarin kami bersinergi bersama masyarakat, langsung kebetulan orangnya langsung ada di Padang Melang. Itu saya dari Terempa, jadi orang Terempa banyaknya korban, katanya ada penculik anak udah tertangkap. Sebenarnya orangnya mungkin Bapak Ibu kenal, anak yang dibilang diculik itu juga pasti kenal. Dia biasa anak itu anak kecil yang perempuan pun kalau kita sering nonton di luar itu sering minta Pak ya. Jadi kalau kita kasih makan dia tak mau, dia tetap kita gitu aja. Kasih duit. Jadi anak ini ceritanya kita antarkan kepada Melang tanpa seizin dari orang tuanya. Jadi yang dibilang tersangka atau orang yang menculik ini mengantar supaya berjumpa sama keluarganya di tengah jalan. Jadi ditanya mau dibawa kemana, dia minta antar ke Padang Melang. Kemarin sudah kita mediasi, baik itu dari keluarga anak ataupun keluarga orang yang dibilang sebagai penculik. Dia pingsan itu tidak dipukul. Yang turun langsung adalah dari anggota rekan kita dari Kuramit. Biasa kalau dari rekan kalau agak kasar ngomongnya, dia langsung pingsan karena kata-kata kau kalau tidak ngaku kau awas kan, kata-kata yang menakutkan. Jadi saking takutnya dia pingsan. Dan sampai dibawa ke rumah sakit belum sadar ya. Sebenarnya bukan pingsan aja, tapi karena di mental sudah kena. Sama seperti bullying atau tindakan kekerasan ini kalau terlalu sering dilakukan, mungkin dampaknya akan lebih daripada itu. Selain dia akan terkena mental, saya juga berakibat fatal. Kalau kemarin kita melaksanakan kegiatan pemberian obat pada pasien ODGJ. ODGJ ini orang dalam gangguan jiwa. Itu bukan hanya orang kesehatan yang melakukan, tapi kami berdampingan. Karena dan juga orang kesehatan kadang takut mau ngasih obat, takut bapak ini kan ada kemarin orang lanjut yang ODGJ. Bapak ini kemana-mana dia bawa pisau. Sebelum diberangkatkan ke rehabilitasi, kita harus sadis memberikan obat-obatan. Dan dalam program pengobatannya itu bisa dilihat bila makan obat ini bisa sembuh ataupun mengurangi. Karena orang dalam gangguan jiwa ini tidak bisa terlalu banyak mendapat berkah. Kita juga belajar ilmu jiwa juga walaupun tidak di bidang kesehatan,
tapi wajib mengetahui. Saya rasa waktu 2,5 jamnya hampir habis. Sebelum kita menutup, baik bapak ibu orang tua ataupun adik-adik yang di depan, kalau ada pertanyaan mengenai 3 dosa ini, silakan ditanyakan. Contoh pertanyaan ini seperti yang di sekolah lain ada yang bertanya. Yang bertanya ibu guru, Pak, bagaimana kalau ada anak yang sudah terlalu sering diberi nasihat, terus kami melakukan tindakan penjeweran telinga, jewer telinga, terus si anak saat dijewer dia memang tidak menangis, tapi sampai di rumah dia melapor pada orang tuanya, dia dipukul oleh guru di sekolah. Itu bagaimana? Ada Bapak Ibu yang bisa jawab? Jadi pada saat itu kami menjawab. Setelah kita melakukan kegiatan sosialisasi ini, kami sama-sama berharap untuk tidak lagi melakukan tindakan fisik kepada anak murid. Kalau ada nanti anak murid yang katanya sudah bisa diberikan nasihat, nanti bisa bekerja sama baik Korbit, ibu pengawas maupun pihak kepolisian, mungkin dengan memberikan sedikit kebijakan ataupun nasihat. Dapat tahu dari guru termasuk mungkin karena lihat polisi yang wajahnya seram, gigi keluar, dan saya tidak takut. Biasakan kita marah bukan dan tidak apa. Jadi jangan melakukan tindak kekerasan fisik yang tujuannya hanya karena emosi. Tapi kalau bisa dibuktikan dia menjewer telinga, anak murid sudah sempat terjadi, ada yang melihat, itu tidak kita tidak suatu tindak pidana, tapi masih kita bisa selesaikan secara kekeluargaan dengan melakukan teguran baik tenaga pendidik maupun orang tua. Jadi kalau tadi kami melarang tindak kekerasan terjadi di sekolah, kalau sudah terjadi nanti ada laporan sebelumnya ini pernah dijewer guru di mana, itu nanti kita bisa mediasi dan sama-sama memberikan penjelasan baik itu kepada anak murid maupun orang tua. Ada beberapa yang bertanya selain silakan. Ulang. Pertanyaan anak kita ini mengenai tugas-tugas kepolisian. Polisi kalau di pas jalan ketemu anak-anak yang mencuri terus ditembak. Kalau polisinya nembak, itu polisinya bisa kena hukuman. Jadi adik-adik, polisi itu tugasnya pelindung, pelayan, dan pengayom. Kalau tidak bisa melindungi diri sendiri, bagaimana bisa melindungi orang
kalau tidak bisa melayani diri sendiri atau orang lain, sehingga kalau tidak bisa jadi contoh atau pengayuh, bagaimana menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu, mungkin dia sorry ini kata gigi Pak. Dari tadi saya tanya ini kesentuhan. Sorry. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan Pak. Tanya Pak, bagaimana Bapak bisa jadi polisi? Kita cari anak di sini yang tidak ditanya mau jadi polisi kan? Sama dengan perempuan, apakah bisa jadi polisi juga? Oke, terima kasih Pak. Sebelum saya jawab, adik-adik yang mau jadi polisi itu bagaimana? Mau jadi polisi. Kalau yang laki-laki itu polisi, ya polisi laki-laki. Kalau perempuan polwan polisi, isi uang. Mau jadi tentara. Yang mau jadi dokter, yang mau jadi guru, sosialisasi baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian faktor kedua, untuk menghilang 3 dosa ini dengan memberikan pelayanan baik itu oleh pihak sekolah, pihak kepolisian, para tua maupun pihak-pihak lain yang mendukung di dalamnya. Yang ketiga, faktornya adalah informasi. Untuk informasi yang tidak perlu kita sebarkan, kami dari Polsek ini menghimbau kepada adik-adik. Jadi kalau judi tidak boleh dilakukan di dalam kita, apalagi oleh anak-anak. Ya. Kalau sudah ditangkap lari ditembak, tapi nanti ditangkap dimasukkan ke mobil polisi. Nah. Terakhir bertanya Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, kami di Polsek, khususnya saya meminta di Dimas Polsek Remaja, apabila ada kata-kata yang kasar, itu mungkin karena saya orang yang kasar. Kalau saya orang halus itu tidak kelihatan. Jadi seperti tadi kita sama-sama mendengarkan apapun yang kita sampaikan tadi, kami berharap nanti bisa kita saling bersinergi untuk sama-sama mengamalkan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolres yang luar ini. Keuntungan dalam hal ini karena kita sama-sama menghindari segala bentuk tiga dosa besar dalam pendidikan maupun dalam masyarakat. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata atau salah
tersebut mulai dari awal sampai berakhirnya acara kita pada siang hari ini. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan keluar. Boleh bersalam-salam. Wah,